Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adikku yang saya cintai, tolong dimatikan dulu, di-unmute dulu ya semuanya. Ya, adik-adikku sekalian, alhamdulillah ya kita hari ini masih bisa bertemu walaupun melalui video conference ya untuk melanjutkan proses belajar mengajar kita ya dalam suasana duka ya, kita sedang ditimpa musibah virus corona ya. Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat ya semuanya ya, mudah-mudahan kita bisa melalui ya gejala atau virus corona ini dengan baik. Ya, hari ini saya akan menjelaskan salah satu topik yang penting ya di dalam proses bisnis pengembangan properti. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan aspek masalah pertanahan ya, bagaimana kita menilai ya potensi lahan yang mungkin kita peroleh ya, informasinya dari tetangga ataupun dari teman gitu ya, atau dari apa ya yang mau dikembangkan untuk properti. Kemarin juga saya sudah sampaikan kepada kalian bagaimana cara kita menggunakan salah satu alat ya untuk menilai cepat ya, quick count ya, sudah saya lihat hasil pekerjaan kalian. Nah, hari ini salah satu hal penting ya yang lain terkait dengan kemitraan. Ya, kemitraan tentu saja dengan siapa? Dengan stakeholder terkait dengan bisnis kita. Karena perlu diingat ya, bisnis properti ini membutuhkan modal yang besar. Ya, kalau kita punya modal atau kita orang kaya ya, punya duit banyak, yang nganggur sih nggak jadi problem ya, tetapi kalau kita di sini sebagai entrepreneur tentu saja ya kita harus bekerja ya, terutama dengan pengetahuan kita ya, kemampuan kita di dalam mengelola sebuah proyek ya. Nah, jadi di sana karena membutuhkan satu modal yang besar ya, terkadang kita juga memiliki keterbatasan untuk itu, maka kita harus bisa membangun kemitraan ya dengan para pihak ya yang terkait dalam proses bisnis pengembangan properti ini dari A sampai Z ya. Semuanya itu melibatkan peran mereka. Ya. Kita harus bekerja sama, ya. Tentu saja aspek kemitraan ini harus menjadi concern kita, perhatian kita, ya. Karena di dalam proses bisnis itu, kalau ada salah satu komponen yang kita lupakan, ya, kita kurang perhatikan gitu, bisa jadi nanti akan menjadi kendala buat kita dalam melaksanakan proyek ini. Nah, karena ini menyangkut sesuatu yang serius begitu, karena ini menyangkut modal besar, kemitraan itu biasanya diikat oleh sebuah perjanjian ya. Makanya kita perlu hari ini belajar ya, seperti apa kira-kira konten ya, isi ya, atau syarat-syarat sebuah perjanjian itu yang bisa merespon kebutuhan kita agar proyek kita bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, adik-adik sekalian, ya kalau masih ingat, ini adalah ya, saya tunjukkan proses bisnis ya dalam proyek properti ya. Sebuah proyek pengembangan properti. Ya, pertama kita lahan. Ya, salah satu ingredient, salah satu bahan dasar di dalam berbisnis properti itu adalah lahan ya. Nah, tentu saja ya lahan ini kita perlu cari, kita sesuaikan dengan segmen ya masyarakat yang akan kita sasar
Ya, dalam hal ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu kriteria lahan itu adalah lahan yang nanti kalau menjadi salah satu faktor produksi kita, tentu saja lahan yang terjangkau, lahan yang murah ya. Dalam hal ini yang nantinya ya akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan harga jual ya yang akan kita sampaikan ke pasar, ke pelanggan kita ya, market kita yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, jadi kalau kita mendapatkan informasi lahan yang potensial ya dengan berbagai macam kriteria yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya, nah, kita kemudian melakukan quick count ya. Nah, quick count ini adalah salah satu cara kita untuk menilai apakah dari sisi harga ya, dari sisi harga itu kemudian bisa masuk ya dengan bisnis kita ya yang menyasar MBR ini. Saya sampaikan kemarin ya biasanya harga lahan mentah ya itu tidak lebih dari 250.000 per meter persegi. Tentu saja ini sangat terkait dengan kondisi lahan itu sendiri ya. Lahannya apakah bertebing, ya, lahannya datar, ya. Tentu saja ini akan mempengaruhi ya kerja kita untuk mempersiapkan lahan itu dan itu membutuhkan biaya. Jadi harga yang 250 itu ya itu harga lahan yang menurut saya ya lahan yang relatif datar ya. Jadi tidak terlalu banyak biaya untuk mematangkannya. Nah, kalau itu kita coba dengan quick count ya, itu memberikan sebuah gambaran kepada kita. Jadi quick count itu sebenarnya alat untuk kita melihat ya perbandingan antara harga lahan dengan harga rumah subsidi ya, rumah MBR yang ditentukan oleh pemerintah. Ya tahun ini ya itu pemerintah menetapkan harga jual rumahnya tidak lebih dari 110. Nah, di sana kalian ada salah satu kolom yang harus kalian isi untuk melihat sejauh mana potensi yang memungkinkan kalian mendapatkan, tentu saja kalau kita berbisnis mendapatkan keuntungan ya. Nah, salah satu komponennya lahan tadi. Jadi tolong diperhatikan ya quick count yang sudah saya berikan ya, alat untuk mengecek ya potensi atau menilai lahan yang akan kita bebaskan itu ya quick count tolong diperhatikan. Jadi tidak hanya memasukkan angka harga lahan tapi di situ ukuran coupling yang akan kita jual ya dan tentu saja nggak lepas dari peraturan pemerintah berapa KDB ya dan dasar bangunan yang boleh diperbolehkan di sana. Lalu di sana ada indeks ya yang kemudian kita bisa melihat ya indeks itu kalau kita rubah-rubah nanti akan memunculkan hasil harga yang sesuai dengan harga di pasar. Nah, di situ nanti kita akan melihat di bawahnya itu adalah berapa potensi keuntungan kalau seandainya harga lahan seperti itu. Nah, kalau memang sudah bisa kita toleransi, ya ini bisa dikatakan prospek, maka kita akan melakukan negosiasi. Nah, lagi-lagi negosiasi bagi pemilik lahan itu dia tahunya kalau bisa lahannya harganya sekitar 4 miliar misalnya begitu, ya dia pinginnya ya kita bayar lunas begitu ya. Tapi masalahnya sebagai entrepreneur ya bukan seperti itu. Nah, oleh karena itu salah satu yang kita diskusikan adalah ya dengan stakeholder kita yang namanya pemilik lahan ya. Jadi kerjasama bagaimana kita dengan pemilik lahan agar kemudian lahan itu bisa kita kerjakan sebagai sebuah proyek. Nah, tentu saja di sini dengan berbagai pertimbangan, apa kita akan lanjut ke tahap berikutnya atau kita kembali untuk mencari lahan yang baru di tempat lain ya kalau seandainya tidak ada titik temu.
Ya, jadi ini ya yang penting kemudian kita bisa lanjutkan ke perencanaan lahan, ya, perencanaan keuangan, perizinan, pengelolaan lahan, promosi, ya, kerjasama KPR dan mungkin penjualan. Nah, ini hari ini kita akan fokus salah satu kerjasama dengan pemilik lahan. Ya, tapi kerjasama itu nanti akan banyak ya, tidak dengan pemilik lahan saja. Ya, tetapi juga barangkali kita juga butuh kerjasama dengan yang namanya investor. Ya, orang yang tertarik untuk memberikan modal kepada kita ya dengan sebuah janji tentu saja ya, mereka mendapatkan keuntungan. Ya, dari proposal kita tentu saja mereka mau ikut menjadi investor atau tidak itu ya sangat menentukan. Ya, proposal kita itu menunjukkan apakah kita pertama ya meyakinkan dalam artian bahwa proyek ini safe ya, aman ya. Jadi dia akan melihat ya seperti apa kita menyusun proposal kita gitu. Safe aman itu biasanya kita harus menunjukkan bahwa proyek ini secara legal begitu ya, tidak ada masalah ya. Kemudian yang kedua, proyek ini menguntungkan apa tidak ya. Kalau dia udah mengatakan ini, oh ini aman nih ya. Nah, tapi kedua dia akan melihat keuntungannya, menguntungkan apa tidak. Nah, proyek kita ini gimana? Nah, biasanya kalau investor kalau enggak di atas 25% ya, itu dia akan peroleh dari modal yang dia salurkan, nah biasanya nggak tertarik ya. Nah, jadi kita menghitung di situ dengan quick count paling tidak pertama, tapi nanti kalau kita udah masuk investor, kita tidak bisa sederhana menghitung dengan quick count. Ya, tapi dia harus dengan perhitungan bisnis plan yang baik ya. Nah, jadi ada juga nanti kita bekerja sama misalnya dengan perbankan ya. Jadi itu ada untung ruginya semua ya. Kalau perbankan biasanya dia bicara bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman biasanya lebih kecil dari keuntungan yang kita bayarkan ke investor. Cuman bedanya kalau bunga pinjaman, kalau ada pinjaman, begitu kita pinjam, maka argo itu bulan kemudian sudah berjalan. Argo pinjaman itu harus kita cicil. Ya, berbeda dengan investor yang di dalam perjanjiannya bisa saja itu proyeknya 1,5 tahun ya atau 2 tahun kita akan kembalikan atau kita kembalikan 50% ketika setahun misalnya dan sebagainya ya. Nah, jadi eh, di dalam bermitra ini ya tidak hanya pemilahan tetapi ada mitra-mitra lain ya yang ikut menentukan juga termasuk mitra kita dengan pemerintah lokal ya dalam hal ini untuk mengurus perizinan dan sebagainya. Ya, adik-adik sekalian ini saya tampilkan ya salah satu contoh ya quick count ya nanti tolong diperhatikan di sini ya ini saya contohkan ini harga tanahnya 200.000 gitu ya luas tanahnya 2 hektar. Nah, ini ada indeks awal ya 5,76 ini kita bisa rubah-rubah ya. Nah, kalau kita rubah angka indeks awal ini nanti akan melahirkan nah ini yang merah itu ya standar brosur ya. Nah, ini standar brosur itu kalau seandainya kita ingin berkompetisi dengan brosur-brosur di tetangga kita, kompetitor kita. Ya, tetapi kalau rumah MBR ini sudah jelas sekarang harganya tidak boleh lebih dari 150. Nanti dari kita memasukkan angka indeks awal ini ya akan berubah yang namanya harga brosur ya. Nah, itu nanti kita akan lihat ya di bawahnya itu nanti seperti apa prospek dari bisnis ini. Nah, kita lihat di situ kita masukkan. Nah, kalau dalam hal ini ya 54% ini saya masukkan ya tanah efektifnya ya. Nah, dengan ukuran coupling 60 ya, ukuran bangunannya 30. Nah, di situ kita bisa lihat jumlah coupling yang kita peroleh itu 183 unit gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tolong nanti diingat-ingat yang sudah kalian kumpulkan sama saya sudah benar apa tidak. Ya, kalau nggak benar silakan tanya. Ya, di akhir kuliah ini nanti saya akan kalian mengisi kuis ya untuk menilai salah satu pekerjaan teman Anda ya. Nah, nilai kuis ini akan saya perhatikan bagaimana kalian mengomentari ya salah satu tugas yang dikerjakan oleh teman Anda
Ya, kalau misalnya memang Anda sudah paham quick count ini, berarti saya bisa lihat dari komentar Anda. Ya, ini saya ulangi aja dulu ya. Jadi perlu kita perhatikan, berarti di sini komponennya ada harga tanah, kemudian komponen harga luas tanah kita harus tahu, kemudian berapa tanah efektif ya, 60% atau 70% harus kita tahu. Lalu luas bangunan kita tahu, luas coupling yang akan kita buat kita tahu. Ya, yang kuning-kuning ini sebetulnya yang kita isi ya. Yang putih yang tidak ada kuningnya berarti yang otomatis dia akan muncul ya. Nah, salah satunya yang muncul di situ 183 unit ya kalau kita isi 54,9 atau 8% ini coupling dari tanah efektifnya. Nah, lalu kemudian kalau kita buat indeksnya 5,76, harga bisa mencapai 147 ya, 500. Artinya ini kompetitif dengan harga di market ya, di kompetitor kita. Nah, memang ini yang mungkin perlu kalian gali lagi lebih dalam nanti terkait dengan biaya-biaya ini, ada notaris 1% dan sebagainya. Ini harusnya diisi kembali ya. Nah, ini bisa lebih detail ya, kurang lebih yang mendekati kebenaran ya kalian harusnya buat RAB ya. Tapi ini kan untuk quick count mungkin kita punya satu patokan lah kalau untuk yang 2 hektar, 1 hektar kurang lebih seperti ini gitu ya. Itu. Nah, kita lihat di bawahnya itu kita lihat ya di bawahnya itu. Nah, ada ya biaya overhead ya target laba bersih yang diharapkan ya 5,6 ya. Nah, dari laba ini maka nanti kita akan melihat. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Perkiraan laba ya untuk pemilih lahan dia mendapatkan 20% dari laba biasanya. Jadi kalau kita kerjasama itu sudah kita beli tanahnya sesuai dengan harga dia, biasanya ya mereka juga kita beri ya keuntungan, bisa bagi dari keuntungan itu ke dia gitu ya. Karena dia tadi tidak membayar lunas. Ya, kita lihat di sini ya. 20% dari laba bersih itu. Jadi 1,135, 1,1 M dia dapat. Kalau dia mau bersabar, bekerja sama-sama kita, kalau dia jual 4 M, berarti dia sudah mendapatkan 5 M. Ya. Hanya bersabar, mungkin kalau kita memperhitungkan ini 1,5 tahun laku, maka dia bisa dapat keuntungan juga. Gitu. Nah, lalu laba yang diberikan kepada investor. Ya. Investor di situ, ya tadi, kita butuh modal, ya dari sisa yang dipotong setelah kita potong untuk pembeli lahan, ya ada 80%, itu 80%-nya sekitar 4,5 M itu, kemudian kita bagi, ya kita serahkan kepada investor sekitar 40%, kemudian kita sebagai pengelola proyek dapat 60%, ya dari 80% tadi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya tadi di atas itu ada sebetulnya berapa yang kita butuhkan anggaran untuk modal di situ 5,8 itu ya. Itu ada modal di situ, kita lihat di situ. Untuk lahan 30% misalnya, kita butuh modal, pasung, ya. Kemudian untuk persiapan lahan dan sebagainya, itu ada persentasenya. Jadi untuk menjalankan bisnis ini kita butuh modal 5,8 dari investor. Ya. Bayangkan dia mau nggak ngasih uang 5,8 itu. Ya kan? Nah, kita lihat di sini kalau kita prediksikan keuntungan, maka dari 80% ya, sekitar 4,5, dia kebagian 40%. Nah, dia mendapat keuntungan 1,8, kurang lebih 31,18% dari modal yang dikeluarkan. Jadi silakan kalian hitung lagi ya. Kalian hitung lagi 30%. Artinya kalau itu dia depositokan uangnya di bank 1 tahun itu dia dapat sekitar 7 atau 8%, ya. Nah, di kita mungkin ini 1,5 tahun lah bilang seperti ini, ya. Atau 2 tahun bilang seperti ini, berarti kan masih 15% kalau 2 tahun, ya. Dia mendapatkan 15% ya dari keuntungannya. Bayangkan kalau dia deposito hanya 7%. Tetapi kalau 15% biasanya per tahun yang namanya investor nggak tertarik, ya. Biasanya di atas 25% per tahun ya. Nah, baru tertarik. Jadi ini kita harapkan ya apakah kita bisa mengerjakan proyek itu cepat
ya, sehingga setahun itu bisa selesai dan kemudian menjanjikan pengembalian 31% itu dalam 1 tahun. Jadi itu adik-adik ya yang perlu kalian lihat lagi ini ya, nanti ketika kuis mudah-mudahan sekarang sudah bisa jawab. Nah, jadi poin saya sebetulnya di sini bukan quick count gitu ya. Nah, poin saya sebetulnya kita bicara tentang modal ya. Nah, modal ini 5,8 yang kita perlu cari ya, itu dari mana? Ya, dari 5,8 ini. Ya, ini yang jadi PR kita gitu ya. Nah, jadi kita butuh 30% dari harga lahan. Dari mana nih kita dapatkan ya? Ini untuk investor ya. Nah, tetapi untuk 70% lahannya itu kita tidak bayarkan ke pemilik lahan. Kan berarti bisa dipahami ya. Jadi 30% kita kasih uang ke dia, 70% maka bagian dari pemilik lahan yang kita belum bayarkan. Nah, disinilah kita menawarkan ya, kalau harganya 4 miliar ya, maka sisanya tadi ya untuk investor untuk pemilik lahan dia mendapatkan keuntungan kalau dia mau kerjasama sama kita ya, seperti itu ya, 20%-nya 1,1. Jadi kurang lebih kita bernegosiasi dengan pemilik lahan 4 miliar ya, dia akan mendapatkan 5,1 kalau dia mau kerjasama. Nah, dalam konteks ini kerjasamanya kita bisa kasih dia 30% dulu. Nah, tapi itu kembali ke dalam negosiasi. Ya, kalau negosiasi kita kasih 10% dulu, dia mau, berarti kita lebih tenang, kita mencari investor ya, modal lebih kecil gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Makanya saya katakan di sini angka-angka kuning ini ya, ini tergantung kita mau masukkan berapa persen. Nah, saya masukkan di sini 30%. Ya, ada argumentasinya, ada alasannya untuk kemudian kita menetapkan 30% ya untuk lahan. Nah, fasum juga 50%. Itu ada argumentasinya juga. Ya, karena nanti kita akan melihat di dalam berbisnis itu biasanya orang baru boleh beli kalau seandainya misalnya ya fasumnya sudah tersedia. Ya, persiapan lahan, kenapa ini 100%? Karena ini menjadi kata kunci ya, persiapan lahan ini. Ya, persiapan lahan juga legal ya, aspek perizinan 100% ya. Ini menjadi kata kunci dari sebuah berbisnis yang biasanya tidak bisa kita tolak. Ya, dari RAB kita harus siapkan itu. Ya, uang perizinan 1,3 itu kalau kita lihat komponen perizinan nanti kalian lihat sendiri apa sih isinya perizinan itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak, harus kita siapkan di depan. Jadi seperti itu. Jadi ada konsekuensi terhadap berapa modal yang kita butuhkan. Ya, nah, jadi quick count ini sudah membantu kita untuk tahu kita butuh modal berapa, kita berpikir kira-kira modal itu kita bisa carikan dari investor, begitu ya. Lalu kemudian keuntungannya kalau dari sini kita bisa lihat 31%. Nah, tinggal kita komparasinya dengan yang namanya deposito, begitu ya. Nah, jadi orang udah duitnya banyak ya, kalau dia deposito dia dapatnya sekitar 8%. Nah, kita nawarkan sekian. Tetapi lagi-lagi kata kunci yang diingat-ingat ya, kemitraan itu bukan hanya keuntungan yang dikejar oleh para investor, tetapi safety ya. Dia harus kita jamin bahwa proyek ini aman. Artinya ya dengan berbagai macam pertimbangan terutama aspek legal ya. Kita harus tunjukkan ke mereka ini kita membangun proyek ini di atas tanah yang memang sesuai dengan tata ruang. Ya, buktinya apa? Kita mendapatkan izin tata ruang, izin lokasi sudah keluar. Dan safe ya. Nah, lalu kemudian juga biasanya trust ya. Jadi ada 3 komponen penting. Profitability ya, keuntungan, tingkat keuntungan, kemudian safety, tingkat keamanan proyek ya. Ketiga adalah trust atau credibility dari kita ya. Kalau ditanya, kamu emangnya udah berapa kali proyek perumahan yang kamu pernah jalankan? Belum pernah. Itu berarti dia masih ragu ya. Jadi memang nggak mudah membangun kredibilitas ya. Nah, nama baik itu nggak mudah ya. Nah, memang ini tantangannya. Oleh karena itu kita harus betul-betul membuat perencanaan kita ketika kita memang mau melangkah dengan baik ya. Sehingga kita bisa antisipasi untuk bagaimana membangun kemitraan ini.
Oke, adik-adik semua yang saya cintai, ya, yang saya banggakan. Ya, jadi kalau kita petakan sebenarnya ada beberapa mitra kunci dalam bisnis properti, ya. Yang pertama adalah pemilik lahan, ya. Itu adalah mitra kunci kita. Yang kedua investor, ya. Pemodal, ya, pemilik modal, ya. Itu kita perlu betul-betul memiliki, ya, mitra ini, ya. Nah, sementara mungkin kalau kita masih nyoba-nyoba bisa pakai ayah dan bunda lah, ya. Ayah dan bunda yang kenal banget sama kita, ya. Kemudian perbankan, ya. Jadi di dalam konstruksi biasanya kita sudah mulai menggunakan dana dari perbankan, ya. Jadi kalau kita mau jualan biasanya kita harus bangun rumahnya dulu, baru orang mau beli. Nah, waktu membangun rumahnya mungkin ya kita bisa mulai kerjasama dengan perbankan. Kalau perbankan tadi saya katakan dia argonya jalan beda dengan investor. Ya tentu saja kalau proyeknya sudah oke gitu ya, nasabah pembelinya sudah kira-kira di depan mata kita gitu, kita membangun, kalau kemudian langsung kemudian ada akad KPR misalnya ya, mereka menggunakan KPR pembeli itu, maka kita sudah bisa langsung membayar argo untuk cicilan kita meminjam uang tadi. Ya, jadi itu bedanya. Lalu instansi pemerintah, tentu saja kalau kita punya kenalan di perizinan akan lebih mudah, kita bisa cepat ya mengurus perizinan karena ini sangat menentukan. Perizinan yang bertele-tele akan berdampak kalau kita tadi bermitra sama investor ya, akan berdampak waktu ya terhadap bisnis kita. Kontraktor ya, kita bukan orang yang tahu di dalam bisnis ini terkait dengan konstruksi karena itu ada orang sipil biasanya ilmunya di sana ya. Tapi kalau kita memang ada background orang sipil, pengetahuan sipil, kita bisa juga menjadi kontraktor itu sendiri di dalam proyek kita gitu ya. Tapi dalam hal ini kita anggap kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk membangun ya, untuk belajar lagi masalah konstruksi, ya kita serahkan ke kontraktor. Jadi kontraktor yang baik itu biasanya kontraktor yang ikut juga bisa membantu kita untuk mengatasi permasalahan permodalan kita. Misalnya, ada kontraktor yang mau dia bangun rumah dulu, ya tidak perlu kita bayar, gitu. Tapi kalau rumahnya laku, kemudian langsung kita bayar. Kita bisa buat perjanjian sama mereka. Artinya kita nggak butuh perbankan dalam hal ini. Ya kalau kita punya kontraktor yang mau membangun dulu, kemudian bayarnya nanti ketika konsumen sudah membayar pembeliannya, ya. Nah, konsultan tentu saja, ya. Kita butuh orang-orang yang bisa menasihati kita dalam namanya bisnis itu bukan hanya urusan masalah tanah, ya. Kita tahu ya masalah tanah karena ilmu kita di situ, tetapi juga masalah keuangan, juga masalah perizinan, juga masalah legal, ya. Juga masalah marketing misalnya, itu juga kita butuhkan, ya nasihat-nasihat mereka. Nah, ini kalau kita punya banyak mitra, ya banyak teman, itu penting sekali ya di dalam membangun sebuah bisnis pertemanan itu. Tujuannya untuk apa kemitraan itu adalah ya kita bisa mengoptimasi operasi tadi ya, kegiatan non inti diserahkan kepada mitra ya, outsourcing. Jadi kita mempercepat lah ya. Kita mungkin tidak mau ribet dengan konstruksi, kita nggak mau ngawasi konstruksi hari day per day gitu ya. Serahkannya ke kontraktor. Lalu kita mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki. Misalnya, ya ini ya, kita kenal sama orang tertentu yang dia sudah, ya mungkin cukup dikenal sama perbankan. Misalnya investor tadi ya. Nah, investor itu kebetulan mitra kita foto sama dia, ya kan. Nah, kita sebagai orang yang pertama mau masuk di dunia bisnis, ya kita manfaatkan foto itu, kita share di Facebook ya, kita share di Instagram gitu. Wah, ini kan ya menjadi satu aset ya. Lalu teknologi juga ya penting ya. Karena selama ini ya kita tanpa menguasai teknologi yang berkembang terus-menerus bisa kita ketinggalan ya dengan kompetitor kita. Nah, mendapat pengetahuan secara organisasi ya, kalau kita biasanya menjadi developer kita ikut ya, ikut REI ya, ikut
asosiasi-asosiasi pengembang ya, di mana di sana kita bisa sharing informasi. Itu juga salah satu mitra kita ya. Akuisisi pasar ya. Akuisisi pasar itu maksudnya adalah kalau kita punya mitra ya dengan misalnya perusahaan yang nanti akan menjadi tempat kita mencari pelanggan ya, misalnya perusahaan industri garment gitu ya. Nah, kita targetnya ke buruh garment. Nah, kalau kita punya akses ke sana, wah ini sangat membantu sekali ya untuk mengakuisisi dari dia hanya sebagai calon pelanggan ya yang sudah kita identifikasi sampai menjadi pembeli. Nah, maksud akuisisi pasar itu maksudnya seperti itu. Ya, merubah dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Artinya sudah menjadi pembeli rumah kita. Ya, sangat membantu kalau kita kenal sama orang-orang di dalam perusahaan itu. Oke, adik-adik, ya. Jadi kalau kita bicara dengan pemilik lahan, ya. Nah, ini salah satu yang kita fokus hari ini. Kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola proyek itu. Ya, bagaimana kita mengelola cash flow kita. Ya, jadi kalau tadi misalnya dikatakan kita akan bekerja sama-sama investor yang punya uang gitu ya, tapi kita juga ya perlu membangun kemitraan sama pemilik lahan ya. Nah, di mana di sini kita melihat ya sebagai contoh di sini adalah salah satu kerjasama yang disebut dengan Hot Deals ya oleh Wibowo ya, yang bukunya di 2012 itu mengatakan kita bisa bermitra sama pemilik lahan di saat kita kemudian bisa menjalankan tahapan-tahapan di dalam bisnis atau tahapan-tahapan proyek ya sampai dengan kemudian kita bisa segera mengembalikan dana investor atau membayar lahan secara lunas. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita ada tahapan berburu lahan ya. Nah, jadi kita melakukan nanti surat penawaran ya, pengukuran lahan dan pengecekan tata ruang. Jadi di sini di dalam berburu lahan kita butuh aktivitas ya, aktivitas supaya kita nanti yakin gitu ya lahan itu berapa luas, kita butuh berarti orang yang bisa melakukan pengukuran lahan dengan pemilik lahan. Nah, jadi kalau kita dapat potensi lahan, informasi potensi lahan ya, nah kita tentu saja harus ngecek segera tentang tata ruang ya. Nah, ini masih pakai dana kita ya, kita masih belum butuh modal di sini ya, kita butuh uang untuk wirawiri saja ya, datang ke lapangan mengecek dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengukur ya lahan yang ditawarkan tadi, mengecek secara fisik di lapangan, mengecek secara tata ruang ya, apakah di situ peruntukannya untuk perumahan atau bukan gitu. Nah, kalau kita kemudian melakukan quick count tadi, ya kita bisa melakukan booking fee namanya ya. Nah, jadi di sini kita dengan pemilahan kalau itu memang sangat menguntungkan, kita perlu ikat dia, gitu ya. Nah, ikat dia dengan apa? Ya, tentu saja dengan sebuah ikatan yang barangkali tidak perlu kita mengeluarkan dana besar, ya mungkin booking fee ya, tapi dia sudah melihat keseriusan kita. Nah, di sini kita mungkin bisa bayar mungkin sekitar 5 juta, misalnya begitu Bapak, gitu kan. Nah, kenapa kita tidak berani untuk langsung bayar 30%-nya? Ya, pertama kita nggak punya uang, yang kedua juga kita belum tahu secara persis sebetulnya apakah nanti di dalam kita menjalankan proyek ini, itu segala hal itu bisa berjalan dengan baik apa tidak, gitu ya. Nah, jadi kita bayar misalnya tanda jadilah, gitu ya, booking fee. Nah, di dalam MOU itu kita sudah menyepakati beberapa hal. Ya, misalnya harganya, kemudian teknis pembayarannya, tapi itu masih bersifat gentleman agreement, gitu ya. Nah, jadi semacam MOU gitu. Nah, kita buat kesepakatan awal. Nah, kita minta waktu sama yang bersangkutan 1 bulan misalnya, ya. Nah, kenapa 1 bulan? Ya, karena kita biasanya mereka tuntut, Pak, kalau sudah bayar tanda jadi booking fee ini kamu nanti dapat
kemudian kamu bisa bayar kapan gitu kan? Pak, kasih waktu 1 bulan, ya, kalau kondisinya memungkinkan, ya nanti kita lanjut, ya, 1 bulan akan saya bayar DP 5%. Nah, ini DP pertama, gitu ya. Nah, 5% itu sebetulnya cukup besar 5% ya. Kalau misalnya kita hitung dari tadi, target kita misalnya akan melunasi dalam waktu katakanlah berapa bulan ya, sekian persen begitu. Nah, kalau tadi saya tunjukkan contoh, misalnya saya bilang itu 30% gitu ya. Nah, jadi di situ kita melakukan sosialisasi warga, kemudian kita minta dari yang bersangkutan untuk melunasi SPPT PBB dia. Jadi karena itu syarat ya. Nah, kemudian kita mengecek apakah sertifikatnya itu betul-betul milik beliau apa tidak, ya kita cek. Nah, itu namanya legal clearance ya. Itu di mana? Di BPN. Karena kita nggak main-main nih. Ya, 1 bulan ini kita bayar 5 juta, ya sebelum kita masuk ke 5% kita sudah harus cek dulu ya sertifikatnya. Ya, kemudian kita sudah ngecek lagi dengan warga ya. Ini sudah dapat berita acara warga ya di situ setuju ya dengan proyek kita ya. Kalau tidak tahu ini nanti kita akan kesulitan ya. Nah, lalu kemudian kita memastikan bahwa sampai dengan kita masuk ke dalam tahapan 5% DP ini, tahapan DP pertama itu, maka kita aspek-aspek legal ya dalam arti status hak tanah itu harus kita jelas ya, harus kita jelas betul-betul milik dia dengan legal clearance. Kita datang ke BPN itu ya ngecek ya. Lalu kemudian kita mulai ya membuat sebuah rencana untuk mencari ya tentu saja ya investor ya di situ. Jadi kita tadi saya katakan biasa investor itu eh, tentu saja dia butuh tadi safety ya, maka kita sudah mulai ancang-ancang gitu ya di situ. Nah, 5% kita membayar dari total harga lahan ya dalam skenario hot deal ini ya. Nah, kita sudah masuk ke PPJB notaril. PPJB ini beda dengan MOU. MOU tadi mungkin di atas materai deh. Tapi kalau PPJB ini sudah kita ikat ya perjanjian kita ya yang sudah kita sepakati ya dengan notaril ya di hadapan notaris begitu ya. Jadi apa-apa yang sudah kita sepakati, misalnya ke depan kita akan bayar 10% ya dalam waktu grace period. Nanti saya jelaskan grace period, kemudian DP berikutnya 5% ya, kemudian sisa berikutnya kita bayar dalam waktu misalnya 12 bulan. Oke, ya. Jadi di sini kita sudah membayar 5%, tetapi mereka sudah mau mendanatangani notaril ya di depan notaris. Nah, kita sudah memiliki namanya PPJB ya. Ya. Eh, perjanjian jual beli ya. Perikatan perjanjian jual beli. Nah, di dalam perikatan perjanjian jual beli di sana kita kemudian meminta waktu ya. Nah, ini namanya grace period. Grace period itu adalah masa di mana kita butuh waktu untuk mengurus perizinan ya. Nah, kemudian kita akan membayar DP 10%. Ya. Jadi tadi 5%, kemudian berikutnya kita akan 10% lagi. Nah, ini sangat sangat menentukan ya ketika kita negosiasi dengan pemilahan gitu. Karena pemilahan itu kalau dia memang butuh uang untuk naik haji, nah ini susah itu ya. Nah, tapi kalau dia naik hajinya bayarnya masih lama, nah ini kita bisa ya kalau dia mau naik haji langsung tahun itu gitu ya repot gitu ya. Nah, ada grace period ya. Nah, tentu saja mungkin naik haji kan tidak perlu dana 4M gitu kan. Nah, naik haji mungkin dia 10% tambah 5% tadi sudah bisa dibuat naik haji. Nah, itu yang penting gitu kan. Nah, jadi ini kita share dulu kebutuhan dia yang mendesak, kita kasih ya. Nah, kalau 4M tadi gitu ya, 10 persennya ya sekitar 400 juta gitu ya. Jadi udah cukup dia untuk naik haji gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah membayar 10%, nah kita bisa kemudian masuk ke tahapan kuasa menjual. Jadi kita minta ke dia, ya, dia sudah memberikan wewenang kepada kita untuk bisa menjual tanahnya.
Nah, ini berbeda ya, Dek, dengan PPJB yang pertama, kita waktu untuk mengurus perizinan, ya. Karena ini adalah syarat kita untuk menjual. Tapi ketika kita sudah bebas, ya, sudah kita memiliki izin, maka kita sudah bisa melangkah untuk berjualan. Nah, di sini kita ya minta hak, ya, diberi kuasa oleh pemilik tanah untuk kita menjual tanahnya dia gitu ya. Nah, tapi biasanya kita akan memberikan DP 10%. Bersediakah dia? Ya, tentu saja ini tergantung negosiasi. Ya, dengan gambaran kita pasti bisa melunasi DP kemudian 5% lagi gitu ya dalam tempo 6 bulan. Ya. Nah, berarti kita butuh uang sekitar kalau dilihat dari skenario ini berarti kan sekitar ya 20% ya. Kita harus punya uang nih dari mana? Dari investor tadi. Ya, karena ditunggu sama pemilik tanah ini. Nah, lalu kita melakukan pemasaran, pembangunan infrastruktur, pembangunan unit rumah, ya, pengajuan KPR, ya. Nah, di sini lalu kemudian kita mulai sambil berjalan, ya. Kemudian kita mencari pembeli, gitu ya. Nah, biasanya pembayaran tanah parsial ini artinya kita akan lunasin. Kalau misalnya kaplingnya laku, kita langsung bayar gitu ya. Ada 183 kapling tadi saya katakan di contoh saya, maka setiap kapling kita potong sekian persen langsung untuk melunasi tanah. Jadi kita tidak akan bisa memanfaatkan tanah itu, hasil yang kita dapatkan dari penjualan itu langsung begitu. Tapi mungkin kita ikat di sini, tidak perlu khawatir gitu. Kita tadi dibeli kuasa untuk menjual, tapi begitu dibeli, maka pembeli akan langsung ya dari total jualannya tadi 150 juta gitu, langsung kita potong untuk pemilik lahan gitu ya. Nah, ini deal-dealnya, contoh-contoh deal-dealnya yang kita bisa lakukan agar pemilik lahan itu tertarik untuk bermitra sama kita. Oke, adik-adik, barangkali sampai di sini kalian ada pertanyaan, saya persilakan. Ada? Ini siapa? Ya, silakan ya tampilkan videomu ya, silakan tanya. Ya, baik. Silakan. Nggak keluar suara kamu? Ya, silakan, nggak kedengaran ya. Coba kamu deketin lagi dengan mic-nya. Iya. Oke, silakan. Bapak kan yang di bagian pelunasan itu ada sisa piutang ya Pak. Itu kenapa namanya sisa piutang ya Pak? Sisa piutang ya. Iya. Oke. Jadi sisa itu sebetulnya sisa hutang itu, ya. Mungkin salah ketik itu, ya. Iya. Iya Pak. Iya, iya, ya. Oke. Ya, terima kasih itu koreksi ya. Oh Saya iya kira Pak. itu sisa hutang itu, kok sisa hutang itu. Sisa hutang ya. Jadi sisa hutangnya berapa, lalu kemudian dipotong ya dengan jumlah kapling. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya mau bertanya Pak Erika. Oke, silakan. Bu. Yang di bagian pelunasan SPPT PBB Pak. Oke. Kalau misalnya ada lahan yang belum pernah membayar pajak, itu nanti untuk pembayarannya apakah yang pemilik lahan atau semuanya langsung kita yang bayar gitu Pak? Oke. Jadi SPPT PBB ini bukan kita ya yang bayar, tetapi yang bersangkutan yang harus bayar. Ya, negosiasinya harusnya seperti itu ya. Karena ini menyangkut ya pajak bumi bangunan di atas tanah dia gitu ya.
Nah, tapi memang negosiasinya bisa saja kita yang bayar gitu ya. Nah, tapi yang umumnya biasanya memang mereka yang harus memastikan bahwa itu sudah clear and clean ya. Salah satunya itu ya tanah yang sudah dibayarkan selama ini PBB-nya secara rutin gitu. Gitu ya, Dek ya. Jadi eh, persoalan PBB itu adalah salah satu syarat ya untuk kemudian kita bisa mentransaksikan tanah kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjual tanah kita karena PBB, maka itu jadi permasalahan. Jadi ini harus sudah clear and clean ya. Di samping masalah legal terkait dengan sertifikat tanahnya, tetapi aspek masalah pajak itu udah harusnya beres ya. Nah, di sini memang ada negosiasi. Bisa jadi dia minta kita yang berpajak gitu ya. Nah, tapi seyogyanya sebenarnya pajak ini yang bayar pemilik tanah. Oke Pak, terima Iya. kasih. Oke, yang lain ada? Bagus pertanyaannya ya. Oke, ya kalau tidak ada, ya kalau ada pertanyaan diparkir dulu, kita lanjutkan. Oke, adik-adik sekalian. Jadi kalau kita tadi bicara kita membuat MOU, kira-kira apa saja sih kira-kira gitu ya isi MOU atau ketika kita mau melakukan perjanjian kerjasama, yang penting harus kita cermati di situ kan. Nah tadi kan ada rangkaian dari proses bisnis ya, ada timelinenya kira-kira begitu, apa-apa yang harus kita lakukan, kapan begitu. Nah ini kita perlu tuangkan di dalam kontrak kita, gitu ya. Nah bagaimana kita bekerja sama bermitra, yang tentu saja namanya mitra itu tentu kita harus mengamankan posisi kita gitu kan. Yang sampai kita tidak tahu ya ada komponen di dalam bisnis kita yang kemudian kita tidak atur, akhirnya jadi permasalahan. Nah, jadi kita harus belajar betul proses bisnis kita dari A sampai Z ya, dan implikasinya terhadap terutama masalah keuangan gitu ya. Jadi cash flow itu. Nah, cash flow itu kemudian menjadi sebuah catatan atau perhatian yang serius dari berbisnis, Dek, ya. Nah, jadi hal-hal terkait dengan proses pembayaran dan sebagainya itu menjadi salah satu komponen yang penting di dalam isi di dalam perjanjian. Ya, di samping ada mungkin hal-hal lain ya untuk menjelaskan tadi yang namanya grace period tadi ya, ada as-is planning ya dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus amankan kita gitu posisi kita gitu ya. Nah, mari kita lihat kira-kira apa saja ya isi perjanjian itu, meskipun dalam tahapan awal tidak mungkin sedetail ini ya, tetapi kita tahu sebenarnya apa yang harus kita amankan di dalam kita bekerja sama mereka. Jadi misalnya kayak tadi tuh MOU tuh baru 5 juta gitu ya. Nah, mungkin tidak terlalu kita bebani dulu dia untuk kemudian melihat secara detail hal-hal yang seperti ini gitu ya. Karena sebetulnya bagi dia itu apa yang dia cari gitu ya. Nah, jadi kita tidak sampai terlalu detail seperti ini, kita harus bisa komunikasikan dengan bahasa yang sederhana untuk di MOU. Nanti kalau kita sudah pakai PPJB notaril, kita harus bicara ini gitu ya. Nah, tapi kan lumayan kalau kita sudah dapat dulu ikat dulu dengan 5 juta ya, karena lahannya itu sangat bagus gitu ya. Sudah kita quick count itu, wah ini untungnya besar sekali gitu ya. Nah, tadi kita bisa lihat itu kan yang keuntungan dari kita itu berapa miliar, hampir 2 miliar itu. Bayangkan selama tahun setengah gitu ya, kita dapat uang, bayangkan itu ya, 2 miliar itu kita tuh sudah menggaji teman-teman kita loh itu. Ya, jadi itu uang betul itu, bukan daun gitu ya. Nah, jadi ya kita tentu harus bisa tuh ngikat dia gitu ya dengan 5 juta, bayangkan gitu ya, modal 5 juta gitu ya. Oke ya, jadi apa saja? Yang pertama tentu saja para pihak ya. Jadi siapa yang kerjasama dengan siapa? Nah ini, jadi harus jelas di dalam KS-nya, di dalam PPJB terutama ya, yang detail seperti ini, ya, perikatan perjanjian jual beli.
Lalu kemudian harga. Nah, harganya berapa? Itu harus clear gitu. Nah, kalau yang mungkin kalau di awal-awal MOU kita harga kita sebutkan tidak apa-apa gitu ya, tapi nggak bicara soal advice planning yang kemudian grace period belum, tapi paling tidak harga gitu di MOU itu ya. Nah, yang nggak lupa juga di MOU biasanya ada uang tanda jadi di situ gitu kan. Nah, bahwa uang tanda jadi 5 juta tadi tuh ya. 5 juta gitu ya. Nah, advice planning itu kita bilang aja kita butuh waktu lah untuk kalau dia kan orientasinya sebenarnya di uang aja dia tuh kan nggak mau tahu dia apa itu advice planning, sosialisasi warga dan sebagainya ya di awal-awal. Nah, mungkin kita perlu sampaikan kapan kita harus membayar DP 5% ya, kemudian kapan kita harus membayar DP 10% dan seterusnya tadi ya. Nah, ini. Nah, jadi ada uang tanah jadi gitu, lalu kemudian advice planning kalau di dalam PKS yang sebenarnya ya kita jelaskan di situ, lalu sosialisasi warga. Jadi ini semua adalah rangkaian kegiatan kita dari A sampai Z itu di situ ya. Lalu pembagian laba ya seperti apa ya untuk pemilahan tadi kita lihat di sana kita memberikan 20% dari keuntungan ya, di samping dia kita kembalikan uang untuk melunasi harga pokok yang dia tawarkan ke kita ya. Lalu pendirian perseroan terbatas. Nah, biasanya kalau memang tadi saya katakan safety ya. Nah, safety itu kita bisa bilang sama pemilik lahan, Bapak masuk di dalam sebuah PT ya. Jadi Bapak nanti di situ sebagai salah satu direktur misalnya ya, direktur keuangan. Di mana kalau ada uang masuk Bapak tahu gitu ya. Nah, ini nanti kita perlu juga nanti akan mendalami ya seperti apa pendirian sebuah perusahaan ya. Nah, di sana itu ada komisaris ya, ada direksi ya. Nah, jadi dia masuk di situ ya sebagai komisaris atau sebagai salah satu keluarga dia sebagai direksi. Ya, untuk apa? Untuk tadi safety-nya gitu. Jadi ini salah satu kunci untuk memberikan safety media. Cuman memang kalau kita bisa dapat mitra di mana dia nggak ganggu-ganggu PT kita gitu ya. Nah, itu kita lebih safe gitu kitanya gitu. Tetapi kalau untuk bicara untuk lahan seperti ini biasanya susah ya. Nah, lalu perjanjian pengikatan jual beli. Ya, tadi saya katakan PPJB itu notaril di depan notaris gitu. Ya, lalu kemudian pembayaran uang muka. Nah, uang muka dan DP ya, DP seperti apa? Nah, lalu persiapan lahan di sana kita tentu saja akan mengobrak-abrik lahan dia gitu ya. Berarti kan di sini sudah harus dipastikan dia rela gitu ya. Kalau ada tanah-tanah di atasnya itu ada batang apa pohon duren gitu ya, sudah banyak buahnya gitu ya, rela kita cabutin gitu, kita ambil gitu ya. Lalu pengurusan perizinan ya kita kasih tahu sama dia akta jual beli ya pelepasan hak. Ini biasanya setelah PPJB ya, PPJB itu perikatan jual beli, tapi kalau akta itu berarti dia sudah bersedia ya, kemudian sertifikatnya diserahkan kepada kita ya, lalu kemudian bisa kita pecah ya, karena kita kan misalnya 2 hektar tadi kan masih satu gelondong, kita butuh set plan, kemudian kita harus pecah, nah itu nanti kita butuh akta ya. Nah, lalu biaya dan pajak ya kita sambutkan di situ bagaimana cara bayarnya ya, lalu perubahan hak dan pemecahan sertifikat ya, lalu grace period masa tenggang ya, di sini kita butuh waktu ya, maksudnya masa tenggang itu apa, masa di mana kita diberi waktu untuk tidak melunasi dulu ya kan uang yang ditargetkan sama dia gitu ya, berapa lama, nah itu ya kita tentukan. Akta pengakuan hutang ya tadi ya, kita mengaku hutang ke dia, kita buat akta pengakuan hutang sehingga dia bisa memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjual. Ya, lalu pembayaran harga tanah bagaimana caranya, pelunasan bagaimana, jaminan para pihak. Ya, jaminan-jaminannya mungkin diperlukan ya, rekening bank misalnya, modal tambahan, ya saksi dan sebagainya. Bagaimana kalau kita misalnya kerjasama sama orang lain di modal tambahan ini, nanti kita juga kasih tahu mereka gitu ya. Oke. Ya, ini sepintas ya isi suratnya. Nanti kalian baca ada subjek hukum tadi ya, siapa para pihak ya. Pihak pertama begitu tentu saja penjual, ya pihak kedua tentu saja pembeli ya. Nah, dia memainkan peran yang berbeda ya. Jadi yang pihak pertama itu ya dia memainkan peran untuk melepaskan tanah untuk dijadikan objek proyek gitu ya. Nah, tapi pihak kedua dia
mengerjakan dan mengelola proyek, ya, memiliki kemampuan untuk ya mengelola proyek. Ya, itu kan kita developernya, ya. Nah, seperti itu. Tapi di dalam tulisan pihak pertama itu siapa? Ya, itu harus dijelaskan nama, tanggal lahir, ya, nomor KTP. Ya, pihak kedua siapa? Karena ini menyangkut masalah subjek hukum, ya, orang yang nanti akan yang bersengketa gitulah. Kira-kira kalau misalnya ada terjadi permasalahan. Oke, jadi ada komponen tentang subjek hukumnya siapa, ya, dan peran yang seperti apa yang dimainkan. Lalu kemudian objek hukum, artinya apa yang kita sedang diskusikan di situ. Berarti kan tanah, ya, tanah berarti di situ ada komponen harga tanahnya, ya, luas tanahnya, gitu ya. Luas tanahnya ini yang perlu kita diskusikan. Kalau terjadi perbedaan luas yang diukur sama BPN nanti dengan tanah dia yang dari sertifikat bagaimana? Biasanya kalau tanah yang bersertifikat jarang yang terjadi perbedaan. Tapi kadang-kadang kita ada juga tanah-tanah yang belum bersertifikat, ya. Nah ini kita belum tahu lagi berapa luas yang pastinya itu harus ada orang BPN. Uang tanda jadi tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, advice planning itu adalah waktu kita yang kita butuhkan untuk mengurus tentang informasi tata ruang, ya. Apakah di situ bisa dibangun perumahan apa tidak, gitu ya. Nah, seperti apa syarat-syaratnya, ya. Kita ke DPMPTSP, ya, Dinas Penanaman Modal dan ya satu pintu, ya, perizinan satu pintu. Oke. Lalu kemudian sosialisasi warga, ya kita nanti buat berita acara sosialisasi warga, ya, bahwa warga ya bersedia dan sebagainya, gitu ya. Kita punya itu karena biasanya kalau kita nanti berurusan sama investor ditanya, itu warganya kalau kita tunjukkan sudah pernah tanda tangan semua kita mendukung, ya dia meyakinkan proyek kita, ya. Lalu pembagian laba, ya. Nah, biasanya kalau pemilahan itu 20% dari keuntungan, ya. Jadi kalau kita untung, ya dapatnya 20% dari keuntungan itu, bukan kemudian dia dapatnya sekian juta gitu, ya. Kalau kita rugi, dia dapat tetap sekian juta gitu, ya. Itu enggak. Nah, sama seperti saya katakan, ruginya kita dengan perbankan begitu. Dia nggak tahu kita itu rugi apa enggak, tapi argunya jalan. Tapi kalau investor, karena kita komitmennya pembagian laba, berarti kalau laba dia dapat gitu. Nah, sama seperti ini. Ya, pendirian presiden terbatas, jadi kita harus ajak mereka masuk di dalam PT kita supaya dia bisa ikut menentukan, ya, arah dari proyek ini, ya. Lalu perjanjian pengikatan jual beli tadi saya katakan berarti setelah kita mendapatkan PPJB biasanya kita akan lebih mudah untuk mengurus hal-hal terkait dengan perizinan, ya. Biasanya kalau ada juga, ya, beberapa perizinan dia tanya, Anda ini siapa gitu, ya kan? Oh, saya mau beli tanah di situ Pak, gitu kan. Nah, kalau ada surat PPJB dia yakin, ya, bahwa kita nggak ada asal nanya gitu. Oke, lalu persiapan lahan, ya, ini udah bicara tentang cut and fill, berarti kita udah bicara uang di situ gitu, ya. Nah, kita di sini dua step ini berarti kita udah harus cari nih investornya, ya, karena ini di luar dari harga tanah gitu, ya. Nah, mengurus perizinan juga sama, ya, kita juga akan mengeluarkan uang sekian banyak, tinggal kalian lihat di dalam RAB, ya, kemarin sudah saya kasih contoh satu Excel, ya, kalian lihat di situ, ya, izin itu berapa. Nah, kalian harus melakukan kajian itu, harus melakukan studi di situ. Kalau misalnya proyeknya di Semarang itu berapa, gitu kan. Nah, untuk akta jual beli, ya, di mana nanti kita sudah bisa mengembangkan lahan tadi karena sudah dilepas, ya, kepada kita. Lalu biaya-biaya pajak ini, ya, tadi saya katakan PBB itu pihak pertama jelas, ya, biasanya kalau PBB. Nah, lalu mungkin akta jual beli, ya, ketika kita melakukan proses jual beli itu ada biaya, bisa dibagi bareng-bareng. Tetapi nanti biaya balik nama sertifikat kewajiban PT. Jadi karena itu sudah kita sudah tidak lagi atas nama pribadi tapi sudah PT, ya berarti nanti sudah pakai uang PT gitu, ya. Jadi ibaratnya pihak kedua itu investor, developer tuh, ya, sama hal ini PT, ya. Nah, lalu pihak final gitu, ya, 5% tanggung jawab PT. Nah, biaya perolehan hak atas tanah, ya, kita kalau kita mau beli di situ 4 miliar itu ada namanya pajak, ya, pajak pembelian. Nah, namanya BPHTP, ya. Nah, itu 5% biasanya. Nah, itu sudah kita siapkan uangnya gitu, ya.
Nah, itu yang nggak main-main, makanya saya katakan tadi aspek perizinan itu harus 100% itu ya, kita siapkan uangnya. Lalu beberapa perubahan hak ya terkait dengan mereka tadinya mungkin tanahnya hak milik menjadi sertifikat hak guna bangunan sama PT gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memecah menjadi beberapa coupling sesuai set plan ya. Ya, kemudian harus menyediakan akta pengakuan hutang ya supaya kita kemudian bisa memproses sisanya kalau seandainya memang belum lunas gitu ya. Baik, adik-adik sekalian, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada, ini saya persilahkan ya, kalian buka kuis di kulon. Ya, ini kok posisinya masih kulonnya masih on ya. Coba kalian kembali ke kulon ya. Di sana ada kuis ya. Kalian klik di situ, nanti di situ ada pertanyaan, nanti saya akan beri waktu kalian untuk mengisi pertanyaan tersebut. Bagaimana? Bisa? Baik, Pak. Ya, bisa. Udah bisa diklik itu. Jadi yang ada tanda centangnya itu. Menilai prospek lahan. Bisa dibuka? Ya, kalau bisa, ya, coba setting di sini. Bisa semua? Sebentar, Pak. Masih lemot internetnya. Oke. Ya. Oke, jadi inti dari pertanyaan saya itu adalah coba lihat ya, ini salah satu ya hasil quick count yang dikerjakan oleh salah satu rekan Anda. Ya, silakan nanti kalau misalnya nanti kalian tahu itu punya kalian gitu ya. Ya, silakan ya kalian menilai kembali dari hasil penjelasan saya gitu ya. Jadi, kalau tadi yang sudah saya jelaskan ya cara untuk menggunakan Excel ya yang saya berikan kepada kalian quick count itu. Nah, coba lihat di sini apa komentar kalian ya terhadap yang diisi oleh rekan Anda ini. Nanti kalian tinggal tulis di dalam kuis tadi. Pak, Ya, mau bertanya, Pak. ya silakan. Ini kan di soal kuisnya berikan penilaian Anda atas penggunaan quick count sebagaimana disajikan pada materi kuliah. Atau kita komentarnya terhadap hasil quick count-nya, Pak. Iya, betul. Komentar terhadap quick count yang saya sajikan ini. Ini hasil dari yang diisi oleh teman Anda atau Anda mungkin ini ya, saya nggak tahu ini siapa punya. Itu saya ambil acak tadi. Ya, coba kalian beri komentar apa yang salah, apa yang kurang ya dari permintaan saya yang saya sampaikan tadi melalui Azam. Ya.
Baik, ini saya kasih waktu kira-kira 10 menit ya dari sekarang. Silakan. Ya, sambil kalian mengerjakan ya. Ya, saya akhiri dulu ya kuliah kita kali ini ya. Saya ucapkan Maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk